agar jangan ku sesat, pegang tanganku Saudara-saudari yang terkasih, sesama anak-anak Allah dan sesama murid Yesus. Renungan yang saya bagikan kali ini berjudul Memaknai Ulang Kematian. Belakangan ini semakin banyak jumlah orang yang terkena COVID dan ada banyak sekali yang mengalami kehilangan akibat ditinggalkan orang-orang yang dicintainya. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan bela sungkawa kepada setiap pendengar yang sedang berduka. Saat-saat ini kita tentu merasa bahwa kematian seakan-akan bisa datang kapan saja di dalam kehidupan kita, maupun orang-orang yang kita cintai. Kehilangan orang yang dicintai akibat kematian bukanlah hal yang mudah. Banyak orang mengalami kedukaan yang berkepanjangan, bahkan tidak bisa pulih hingga bertahun-tahun, yang akhirnya menyebabkan banyak sekali kepahitan. Tidak bisa move on dari rasa kesepian dan kehilangan orang-orang yang dikasihinya. Mereka hanya melihat bahwa kematian adalah sesuatu yang buruk dan menyedihkan. Beberapa nasihat kerabat dan saudara bahwa nanti kita akan bertemu lagi di surga tidak mampu mengeluarkan mereka dari rasa pahitnya keterpisahan tersebut. Lewat renungan ini saya mengajak saudara untuk melihat sisi lain dari kematian atau keterpisahan kita dengan orang-orang yang sangat kita cintai. Saya akan memulainya dengan cerita saya sendiri. Tepatnya peristiwa ini terjadi pada tahun 2017. Waktu itu saya sebagai mahasiswa teologi sedang praktek di kota Manado. Saya dan istri berdua sama-sama praktek di sebuah gereja besar di sana. Dan kami berdua disediakan tempat tinggal di sebuah gedung pastori bertingkat 4, terpisah beberapa kilometer saja dari gereja. Ceritanya begini, pada suatu sore saya kembali dari berpergian keluar, dan istri saya memang tidak ikut, dia tinggal di dalam kamar. Sewaktu saya ada di depan pintu kamar pas pulang, saya mulai mengetuk dan memanggil istri saya. Lama sekali tidak ada jawaban. Kemudian saya ketuk lagi lebih keras, dan saya panggil lagi lebih keras. Berkali-kali saya lakukan itu sampai kemudian saya mulai panik. Kemudian 3 orang pendeta dari gereja praktek yang memang tinggal bersama di gedung tersebut menghampiri saya dan bertanya seperti ini. "Kenapa, Neil?" Langsung saja aku memberitahu mereka bahwa dari tadi aku sudah ketuk dan gedor-gedor sampai teriak-teriak, tetapi tidak ada reaksi dari istri saya, Olin, di dalam kamar. Kemudian teman-teman saya itu mulai ikut mengetuk, berkali-kali berteriak-teriak, tidak ada jawaban juga. Hening sama sekali. Hati saya mulai khawatir dan panik. Pikiran-pikiran negatif mulai muncul. Saya berpikir, mungkin istri saya stroke ya, atau meninggal di dalam kamar. Tiba-tiba saja perasaan kehilangan dan kesendirian mulai menyelinap di hati saya. Karena tidak ada respon sama sekali dari istri saya di dalam kamar, akhirnya saya bilang ke teman-teman pendeta tersebut, "Coba didobrak saja pintunya." Satu pendeta bertubuh besar mulai menendang pintu tersebut. Pintu tidak terbuka. Kemudian ia menendang lagi. Pintu masih belum terbuka. Pintunya ternyata kuat sekali. Tiba-tiba ada bunyi ceklek, ceklek. Bunyi kunci pintu diputar. Dan kemudian pintu itu mulai terbuka. Kami semua dengan muka khawatir melihat istri saya, Olin, dengan mukanya yang polos seperti baru bangun tidur, berkata, "Ada apa sih?" Langsung saja serentak kami semua ketawa terbahak-bahak dan bernafas lega. Lalu salah satu pendeta berkata,
pada saya, "Tuh, istrimu baik-baik saja tuh. Udah tenang Neil, tenang." Ternyata istri saya Olin sedang tidur begitu lelapnya sampai bunyi-bunyi keras yang kami keluarkan sama sekali tidak mempengaruhi tidurnya. Melihat istri saya masih hidup dan aman-aman saja, hati saya yang tadinya merasa kosong, merasa kehilangan, mulai kembali terisi dengan kehadiran istri saya yang sehat dan aman-aman saja. Ini benar-benar sebuah pengalaman yang sangat-sangat menegangkan buat saya. Nah, saudara-saudari, apa hubungan cerita tadi dengan tema renungan kita? Memaknai ulang kematian. Saya mengaitkan pengalaman saya tadi dengan ayat Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Begitu banyak orang Kristen yang hafal ayat ini dengan baik, tetapi mengingat ayat ini dan merasakannya di dalam hati adalah dua hal yang berbeda. Kondisi perasaan saya saat berada di luar pintu kamar, saat saya sedang berpikir bahwa istri saya sudah tiada, itu sebuah perasaan kehilangan yang sangat-sangat berat sekali untuk ditanggung. Dengan keterbatasan kasih saya sebagai manusia saja, perasaan kehilangan dan keterpisahan itu sudah terasa begitu berat. Bagaimana dengan perasaan Tuhan ya? Saya mulai bisa mengerti bagaimana Tuhan yang Maha Kasih, yang tadinya menyatu dengan manusia, tetapi sekarang terpisahkan oleh karena dosa. Manusia adalah kekasih Tuhan. Pada saat saya merasa terpisah dan kehilangan istri saya yang terkasih, saya merasa ada satu dorongan yang sangat kuat sekali untuk mengembalikan dia kembali hadir ke sisi saya. Kekuatan dorongan yang sangat besar untuk menyatukan dua pribadi yang terpisah ini adalah sesuatu yang sangat alami. Karena cinta kasih memang punya kekuatan untuk mengikat dua jiwa saling berpadu. Tetapi apakah seorang manusia yang ditinggalkan oleh orang yang dikasihinya mampu mengembalikan orang tersebut dari kematian? Manusia tidak bisa. Kita tidak berdaya mengembalikan kekasih kita. Tetapi Allah mampu mengembalikan kita semua manusia, kekasihnya, yang sudah terpisah darinya akibat dosa, untuk kembali ke dalam pelukannya. Untuk membuat kita kembali hadir bersama di sisinya. Bagaimana bisa? Ya, karena Allah punya kuasa. Ia mengorbankan anaknya yang tunggal, Yesus, supaya manusia bisa kembali hadir di sisinya. Baik selama kita masih di dunia ini secara iman, dan terlebih lagi nanti di dalam kekekalan secara fisik. Bukankah Tuhan adalah kekasih yang hebat dan berkuasa? Ini adalah salah satu cara bagi saya untuk memaknai kematian, saudara-saudari. Kematian adalah sebuah keterpisahan dengan orang-orang yang saya cintai. Perasaan keterpisahan dan keterhilangan itu adalah ibarat sebuah pintu bagi kita, bagi saya, untuk merasakan hatinya Tuhan, untuk merasakan cinta kasih-Nya. Penghiburan yang terbaik bagi yang berduka bukanlah sebuah upacara kedukaan yang meriah, bukanlah peti-peti jenazah yang bagus, bukanlah berbagai jenis bunga dan papan kedukaan yang indah. Tetapi penghiburan yang terbaik bagi yang berduka adalah pada saat kita semua bisa memaknai ulang kematian di dalam kebenaran firman Tuhan. Memori tentang kematian yang sangat pahit bisa menjadi manis kembali karena kebenaran firman Tuhan. Jadi saudara-saudari, kematian memang merupakan penghukuman Tuhan yang maha adil. Tetapi kematian juga merupakan salah satu alat Tuhan supaya manusia kembali mengenal hatinya, ya, hati Allah yang penuh kasih. Mari kita berdoa. Bapa, ajarkan kami anak-anak-Mu untuk bisa memaknai ulang kematian,
sebuah momen keterpisahan dengan orang-orang yang kami cintai di dalam kebenaran firman-Mu, supaya kehidupan kami di dunia yang singkat ini dapat terus berlanjut di dalam damai sejahtera-Mu. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudari sekalian.